akhir-akhir ini bermunculan narasi yang menggambarkan bahwa katanya di dalam Al-Quran ada ajaran tentang reinkarnasi. Mereka menyebut dan mengutip sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan adanya kehidupan kembali dari kematiannya dan kemudian dipersepsi disimpulkan sebagai di dalam Al-Quran, kitab sucinya umat Islam itu banyak ajaran atau ayat-ayat yang mengajarkan konsep reinkarnasi. Benarkah Al-Quran menggambarkan dan mengajarkan reinkarnasi? Mari kita lakukan kajian kritisnya. Sahabat sekalian, di episode ke-20 dari program Hujah ini kita mengangkat terkait dengan tema reinkarnasi. Di mana ini kita ambilkan dari salah satu channel yang digawangi oleh Abu Marlo. Di sana dia mengambil beberapa narasumber yang kemudian melakukan kajian terkait dengan reinkarnasi di dalam Islam. Menariknya, para narasumber itu mengutip sejumlah ayat dari dalam Al-Quran untuk menggambarkan, menegaskan, bahkan melegitimasi bahwa katanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran Al-Karim itu diajarkan tentang konsep reinkarnasi. Untuk memperjelas, maka mari kita dengarkan narasi dari channel tersebut berikut ini. Sebenarnya di Quran itu, menurut saya nggak ada orang yang harusnya tidak setuju reinkarnasi. Apa sih reinkarnasi itu? Re itu artinya kembali, inkarnasi itu hidup, ya kan? Padahal di Qurannya, kalau kita buka surat 19 ayat 15, kalau boleh buka tuh. Oh ya, 19:15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, dibangkitkan hidup kembali itu kan reinkarnasi. Ya. Coba 19:33. Ya. Itu kan Yahya. Ya, itu Yahya ini. Isa. Ini Isa sekarang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, aku meninggal dan aku dibangkitkan hidup kembali. Dibangkitkan hidup kembali, reinkarnasi itu. Cuman memang ada yang mazhabnya itu reinkarnasi cuma 2 kali. Jadi kita hidup sekarang sekali, lalu semua nunggu semua bumi ini dihancurin, lalu nanti diciptain lagi bumi yang baru di 14 ayat 48. Jadi ini semua nunggu, lalu ada bumi yang baru, hidup sekali lagi untuk menanggung akibat yang hidup sekali ini gitu. Itu satu mazhab. Sekali, jadi 2 kali doang dijatahin gitu loh. Mau kesadarannya tinggi, mau bego, mau apa, semua segitu 2 kali aja gitu. Tapi banyak hal nggak bisa dijelasin kan. Iya. Nah, kita ini membahas bahwa yang disebut bumi itu bukan bumi fisik, bumi yang segede gini diganti bumi itu jasad fisik. Hidup itu berkali-kali tergantung kitanya sendiri kan gitu. Iya. Ada 4 poin penting yang disampaikan di dalam narasi ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu adalah ada atau banyak bahkan ayat-ayat yang menggambarkan tentang reinkarnasi. Seharusnya umat Islam ini tidak ada yang tidak percaya kepada ajaran reinkarnasi. Kemudian dia menggambarkan reinkarnasi itu adalah bermakna re, itu bermakna kembali, inkarnasi katanya bermakna hidup. Artinya hidup kembali. Ini adalah poin pertama dari narasi yang dia sampaikan. Yang kedua, kemudian dia mengutip ayat-ayat yang dimaksudkan. Di antaranya adalah ada di dalam surat Maryam. Yang pertama adalah surat Maryam ayat 15 yang menggambarkan tentang Nabi Yahya. Di mana di dalam surat Maryam ayat 15 itu digambarkan Allah berfirman bahwa kesejahteraan disampaikan kepada Nabi Yahya pada saat lahirnya, pada saat meninggalnya, dan pada saat dibangkitkan kembali. Nah, kata dibangkitkan kembali itu kemudian dimaknai sebagai ajaran reinkarnasi. Yang kedua, dia mengutip masih di surat yang sama di ayat 33 terkait dengan Nabi Isa yang juga berdoa bermohon kepada Allah mudah-mudahan
Beliau mendapatkan kesejahteraan di hari lahirnya, di hari wafatnya, dan di hari dibangkitkan kembali. Maka dia lagi-lagi memaknai ayat ini sebagai ayat reinkarnasi. Itu adalah poin yang kedua dari narasi yang dia sampaikan. Dan yang ketiga, dia menyampaikan bahwa di dalam Islam atau kebanyakan di antara umat Islam mempercayai reinkarnasi itu hanya terjadi sekali atau hidup dua kali, yaitu hidup sekarang dan hidup nanti ketika dibangkitkan. Kemudian dia juga menyampaikan dalilnya ada di dalam surat 14 ayat 48 atau surat Ibrahim ayat 48. Menurut dia, di dalam Islam ada ajaran reinkarnasi tetapi cuma sekali saja atau dua kali hidup, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan yang keempat, dia mengatakan bahwa dengan konsep reinkarnasi yang hanya sekali atau hidup dua kali di dunia dan di akhirat itu, maka banyak hal fenomena kehidupan ini yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dijelaskan ketika reinkarnasi itu terjadi berkali-kali. Oke, sahabat sekalian, mari kita kritisi narasi dia di dalam kesimpulan yang saya sampaikan itu tadi. Yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu memang ada ajaran reinkarnasi dan seharusnya umat Islam tidak ada yang tidak mempercayai adanya konsep reinkarnasi itu. Di mana reinkarnasi diterjemahkan, diartikan sebagai hidup kembali. Menurut saya ini terjadi kecerobohan di dalam menyimpulkan. Yang pertama terkait dengan definisinya. Reinkarnasi itu sesungguhnya berasal dari bahasa Latin. Re itu bermakna kembali, in itu memasuki, karo atau karnis itu bermakna tubuh atau daging. Jadi sesungguhnya makna reinkarnasi itu bukan sekedar hidup kembali, tetapi yang lebih tepat itu adalah menitis kembali atau menjelma kembali. Ada makna yang lebih dalam terkait dengan kata menitis dan menjelma itu, dikarenakan memang konsep reinkarnasi pada intinya itu mengakui bahwa jiwa itu abadi. Sedangkan badan itu bisa berganti-ganti, bukan hanya pada manusia, tetapi juga bisa pada hewan atau bahkan makhluk-makhluk gaib. Sehingga makna reinkarnasi itu sesungguhnya adalah menitis kembali, menjelma kembali, tidak selalu hidup kembali dalam bentuk manusia lagi, berwujud manusia, melainkan bisa binatang atau bisa makhluk-makhluk gaib yang entahlah, atau kembali kepada tubuh manusia tetapi tubuh yang lain. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara makna dihidupkan kembali, yang itu bisa bermakna kembali ke badannya semula. Ini sangat berbeda dengan reinkarnasi yang menjelma, menitis ke tubuh yang berbeda. Nah, di sini menurut saya terjadi jumping logika atau jumping kesimpulan dari memaknai atau mengartikan makna istilah reinkarnasi. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang dia kutip, di mana ayat itu menggambarkan tentang dibangkitkan kembali di tubuh yang sama atau di badan yang sama yang dimiliki pada saat hidup di dunia. Itu berbeda sekali dengan konsep reinkarnasi yang menggambarkan kehidupan berikutnya itu tidak pada tubuh yang sama, melainkan di tubuh yang berbeda, bahkan bisa terjadi memasuki menitis pada tubuh binatang misalnya. Ataupun kalau pada manusia, maka dia menitis di tubuh yang berbeda. Kalau digambarkan di ayat-ayat yang dia kutip itu misalnya, Nabi Yahya itu menitis kembalinya bukan pada tubuh Nabi Yahya lagi, melainkan bisa menitis pada tubuh yang misalnya bisa saja penjahat atau tubuh orang yang berbeda. Demikian juga jiwanya Nabi Isa yang digambarkan di dalam
ayat yang berbeda, ayat 33 dari surat Maryam tadi, itu bisa menitis kembali pada tubuh yang berbeda yang bukan Nabi Isa dan seterusnya. Maka di sini kita melihat perbedaan yang sangat mendasar ketika dia mengatakan bahwa di Quran itu mengajarkan ajaran reinkarnasi yang dimaknai sebagai dibangkitkan kembali. Ya, ini adalah poin pertama. Pengkritisan pertama bahwa pemahaman dia terhadap ayat itu sama sekali berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah menghidupkan kembali, membangkitkan kembali di dalam karakter tubuh yang sama. Jadi saya misalnya ya akan dibangkitkan sebagai saya, dihidupkan sebagai saya kembali. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad, dan semuanya manusia yang pernah hidup di fase kehidupan dunia akan dibangkitkan kembali dalam karakter yang sama. Jadi poin pentingnya sangat berbeda pemahaman dia terhadap ayat-ayat yang dia kutip itu bukan bercerita tentang reinkarnasi yang dia maksudkan. Dikarenakan reinkarnasi yang dia maksudkan itu sesungguhnya tidak berasal dari ajaran Islam, melainkan ajaran yang diambil, diadopsi dari agama lain, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Jadi memang ada ajaran reinkarnasi, tetapi itu bukan berasal dari Islam, itu berasal dari Hindu dan Buddha. Di mana di sana digambarkan bahwa jiwa itu akan terus berganti-ganti, menjelma, menitis, memasuki tubuh yang berbeda-beda. Di kehidupan sekarang dia menjadi orang jahat, di kehidupan yang lain bisa menjadi lebih jahat atau lebih baik. Bisa masuk ke tubuh binatang, bisa masuk ke tubuh manusia, bisa masuk ke dalam makhluk yang gaib dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang diajarkan tetapi tidak di dalam ajaran Islam atau tidak di dalam agama Islam, melainkan di agama Hindu dan Buddha. Nah, di dalam Islam, di dalam Al-Quran sangat jelas digambarkan konsep kehidupan atau siklus kehidupan manusia itu digambarkan salah satunya di dalam surat Ghafir ayat 11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini?" Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa siklus di dalam Al-Quran atau siklus kehidupan manusia di dalam Al-Quran itu memang digambarkan sebagai hidup 2 kali, mati 2 kali. Hidup yang pertama adalah hidup di dunia ini, kemudian hidup yang kedua adalah hidup di akhirat nanti. Sedangkan kematian yang 2 kali itu, kematian yang pertama itu digambarkan di ayat yang berbeda, nanti kita kutipkan. Kematian pertamanya adalah saat sebelum hidup ini. Itu digambarkan sebagai kondisi yang belum hidup atau diistilahkan amwat atau mati. Kemudian dihidupkan di muka bumi. Kemudian dimatikan lagi masuk alam barzah. Itu adalah kematian yang kedua. Lantas dibangkitkan kembali hidup di akhirat. Itu adalah kehidupan yang kedua. Sehingga ayat ini konsisten mengatakan bahwa kehidupan itu 2 kali di dunia dan di akhirat, dan kematian itu juga 2 kali, yaitu sebelum kehidupan di dunia ini dan saat dimatikan masuk ke alam barzah. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang, ini dijelaskan oleh Allah di ayat yang berbeda, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu lagi, dan kepadanya lah kamu bakal dikembalikan. Jadi menurut ayat ini ada 5 fase kehidupan atau drama kehidupan manusia. Yang pertama adalah mati sebelum dihidupkan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah fase di dunia dikatakan dihidupkan di dunia.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan mati fa'ahyakum. Kemudian dihidupkan di dunia ini. Summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan masuk alam barzah. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi di alam akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itulah fase-fase dalam kehidupan manusia, sekali jalan saja satu arah dari tidak ada atau mati, dihidupkan di dunia, dimatikan masuk alam barzah, dihidupkan di fase akhirat, kemudian ditiadakan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dulu berasal dari Allah, sebelum kita ada ini, dan nantinya ujungnya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ayat yang terakhir yang lebih telak lagi yang mengatakan bahwa orang yang mati itu tidak bisa kembali lagi ke dunia, mengalami reinkarnasi, itu digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang yang berdosa itu, hingga apabila datang kematian kepada salah satu dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sangat jelas ayat ini menolak bahwa orang yang sudah mati itu bisa kembali ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika salah seorang di antara orang-orang yang berdosa itu mengalami kematian, qala dia mengatakan rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan kebajikan yang dulu aku tinggalkan di dunia itu. Tetapi apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tinggal ucapan saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena di belakang dia sudah ada dinding yang membatasinya, yang membuat dia tidak bisa kembali ke alam dunia. Sahabat sekalian, saya kira sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa tidak ada ajaran reinkarnasi itu. Jadi kalau ada narasi-narasi yang kemudian mengutip ayat-ayat Al-Quran dan kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah ajaran reinkarnasi, itu satu dikarenakan ketidakfahaman dia dan tidak melakukan kajian yang mendalam terkait dengan ayat-ayat Quran secara komprehensif dan holistik, atau mungkin ada niat-niat lain di balik itu yang entahlah. Tetapi mudah-mudahan kita senantiasa memahami Al-Quran ini secara komprehensif, secara holistik, ayat dijelaskan oleh ayat yang lainnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kefahaman di atas jalan yang semestinya yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim secara holistik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salam.